Pengertian perkawinan. Bagi bangsa Indonesia, perkawinan merupakan suatu yang sakral, suci, dan bukanlah merupakan peristiwa yang kecil. Umumnya perkawinan tersebut diresmikan di hadapan kedua keluarga masing-masing pihak secara bersama-sama. Semakin terpandang orang atau keluarga yang melakukan perkawinan tersebut, maka semakin meriahlah resepsi yang diadakan. Karena hal ini sangat terkait erat dengan prestis seseorang di mata masyarakat. Mengenai perkawinan ini banyak sekali pendapat atau definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Seperti contoh, 1. Subekti. Menurut beliau, perkawinan ialah pertalian yang sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. 2. Sayuti Talib. Menurut beliau, perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan. 3. Menurut Undang-Undang Perkawinan, definisi mengenai perkawinan dengan jelas disebutkan dalam pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam perkawinan, ikatan lahir batin yang dimaksud adalah bahwa perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja. Akan tetapi kedua hal ini harus ada dalam perkawinan dimaksud sehingga ikatan tersebut akan menjadi dasar atau pondasi yang kokoh bagi kelangsungan perkawinan itu sendiri. Selanjutnya, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup. Dan tentunya hal tersebut tidaklah terlepas dari asas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani, tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting. 4. Di dalam KUH Perdata tidak secara eksplisit disebutkan mengenai arti atau definisi dari perkawinan. Bisa dikatakan KUH Perdata lebih memandang perkawinan dari sudut hubungan perdatanya saja. Hal ini dipertegas dalam pasal 26 KUH Perdata. Di dalam KUH Perdata tidak disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi agama dan kepercayaan bukanlah merupakan suatu syarat sahnya perkawinan. Tetapi walaupun begitu, menurut pendapat penulis, KUH Perdata lebih jelas dan rinci mengatur mengenai perkawinan. Kalau kita lihat dari berbagai perumusan di atas tadi tentang masalah perkawinan dan pengertian perkawinan, maka ada beberapa kesamaan unsur tersebut, ialah bahwa perkawinan adalah suatu perikatan atau perjanjian yang juga terdapat sangat banyak di hukum perdata pada umumnya. Karena janji adalah suatu sendi yang amat penting dalam hukum perdata, oleh karena setiap orang yang mengadakan perjanjian sejak semula mengharapkan supaya janji itu tidak putus di tengah jalan. Kalau toh harus diputuskan atau terpaksa diputus, ada sebab musababnya yang dapat diterima oleh akal. Demikian juga perkawinan, bahkan di samping sebab musabab yang dapat diterima oleh akal, juga telah ditentukan terlebih dahulu sebab bolehnya suatu perkawinan itu diputuskan atau terpaksa terputus, yang dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Di dalam perjanjian biasa, para pihak bebas menentukan isi dari perjanjian yang dibuat oleh mereka, yang bersangkutan sendiri dengan catatan tidak bertentangan dengan undang-undang. Baik kesusilaan dan ketertiban umum, hal demikian akan berlaku terhadap setiap perjanjian yang dibuat oleh mereka yang bersangkutan, dan perjanjian tersebut berfungsi sebagai undang-undang yang mengikat bagi mereka yang membuatnya. Tetapi tidaklah demikian dalam hal perjanjian berupa suatu perkawinan. Sekalipun pada hakikatnya perkawinan itu adalah suatu perjanjian, juga adanya persetujuan atau perjanjian
itu telah sejak semula ditentukan oleh hukum. Lihat pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Mereka itu, pihak pria dan pihak wanita, tidak bisa menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan akibat-akibat yang timbul dari suatu perkawinan. Mereka harus taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Suami istri tidak leluasa menentukan sendiri syarat-syaratnya, melainkan terikat kepada peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Kecuali daripada itu, tujuan material yang akan diperjuangkan oleh suatu perjanjian, suatu perkawinan, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Itu haruslah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai asas pertama dalam Pancasila. Demikian Kawancik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia.